Perlu diingat, seorang P3K yang sejati adalah pegawai yang kepuasan kerjanya tidak ditentukan oleh besaran gaji yang diterima, tetapi ditentukan oleh tinggi kepuasan dan kesejahteraan masyarakat yang dilayani sebagai tolak ukur dari kemampuan dan profesionalitas yang dimiliki oleh P3K tersebut. Inilah yang membedakan P3K dengan profesi-profesi lainnya, karena keuntungan P3K bukanlah bersifat materi, tetapi lebih bersifat pada pengabdian kepada bangsa, negara, khususnya pemerintah Kabupaten Bangkalan. Kondisi perekrutan untuk yang P3K tahun ini, Pak? Ini untuk tahun ini kita ada, tapi masih menunggu nanti dari anjuran kita mengajukan 850 orang. Kementerian nanti kita tunggu selanjutnya informasi dari pusat. Ya, mungkin ada informasi bahwa di perekrutan P3K ini juga dari bidang PAUD pendidikan, Bapak. Kenapa? Ada dari bidang PAUD sendiri. Nah, ini kendala di lapangan ternyata untuk penerima P3K ini kan hanya untuk di sekolah negeri, Pak. Dengan PAUD hanya satu saat ini. Bagaimana menyikapi hal tersebut, Pak, untuk pendidikan? Nanti kami tentunya informasi tersebut akan kami sampaikan ke kementerian. Jadi harapan kami nanti ada solusi untuk mereka. Itu kami akan perjuangkan. Tentunya mudah-mudahan ini bisa diterima di kementerian, dan dengan status P3K ini kan harapan terakhir bagi usia-usia yang sudah di atas 35 ini yang tidak bisa ikut tes CPNS. Nanti tetap kita usahakan informasi tersebut. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ini kan bahwa sebenarnya di sekolah yang negeri, sedangkan PAUD di Bangkalan sendiri mungkin saat ini masih satu yang terdata yang begini. Bagaimana PAUD ya, mulai tahun 2020 itu 2021 ini saya sudah ada 4. Ada tambahan 3 negeri. Di mana saja boleh tahu, Pak? Di mana saja mungkin boleh saya tahu, Pak? Socah, Tanah Merah, Sing Bangkalan, Socah, Tanah Merah, Galis kalau nggak salah. Ya, tahun ini kan ada sekitar mungkin 54 kemarin yang lolos dari P3K. Bagaimana dengan penempatannya ya? Iya, penempatan. Ini aturannya itu ya di tahun 2019 itu kan P3K yang lolos itu harus ditempatkan di sekolah negeri. Sedangkan yang negeri hanya ada satu dan posisi gurunya sudah penuh. Oleh karenanya saya tawarkan ke SD barangkali mau. Ternyata yang bersangkutan juga mau semua. Dan di tahun 2020 itu sudah diusulkan penempatannya. Jadi walaupun sekarang ada penambahan 3 yang negeri, ini kan barusan tahun 2021 yang negeri. Untuk selanjutnya aja. Apakah nanti ke depan ini informasi ada pembukaan P3K ada untuk PAUD lagi? Kami ya, Pak? sesuai dengan harapan dari Pak Menteri, kalau akan mengangkat 1 juta guru, ya. Dan kami sudah melakukan rapat koordinasi di Bali di bulan Desember itu, kami mengusulkan sekitar 2.600 tambahan untuk P3K. Lalu untuk penempatannya bagaimana? Sesuai gini, ada pengangkatan hasil rakor di Bali itu ada 3 tahapan untuk pengangkatan pegawai itu. Yang pertama melalui P3K, ini adalah skala prioritas. Jadi yang diusulkan oleh sekolah yang sesuai dengan Dapodik, yang boleh mendaftar hanya yang ada di Dapodik. Ini skala prioritas. Jika di skala prioritas itu tidak terpenuhi karena tidak lulus, ya P3K-nya. Yang kedua itu ada pengangkatan P3K kembali, tapi sudah lintas lembaga. Jadi dari Kecamatan Arosbaya karena ingin dekat ke rumahnya di Bangkalan boleh mendaftar di Bangkalan. Terus yang ketiga itu menurut Pak Menteri yaitu adanya CPNS, tapi belum dibahas. Yang jelas kami mengusulkan 2.600 P3K. Nanti manakala Bapak ternyata memang ada lagi yang lolos di PAUD sendiri, nanti penempatannya mungkin bisa sampai yang di 4 itu aja. Di 4 itu saja. Jadi selebihnya mungkin dialihkan lagi. Ya. Terima kasih banyak. Okay. Puskesmas 10. Herman Sah, Sarjana Ekonomi UPT di Puskesmas Kecamatan Arosbaya. Dan yang terakhir berkenan Bupati Bangkalan,
Sudarsono, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Bangkalan. Luar biasa. Kedepan Bupati Bangkalan, Wakil Bupati, Sekda, dan Kepala BKPS.